Baik pemirsa, Mas Bro semuanya, selamat datang di channel Jakarta Creative Pictures. Berjumpa lagi dengan saya Gatot Susanto. Kali ini topik yang akan kita bahas adalah mobil baru versus mobil bekas. Ada beberapa masukan dari subscriber ataupun viewer kami yang ingin kita bahas. Saya punya budget sekian, bagusnya saya beli mobil baru tapi tipenya seperti ini, atau saya beli mobil bekas ya, tipenya dapat lebih baik. Nah, ini sangat menarik pemirsa. Pertama, kita harus tahu kita ini seperti apa sih tipikalnya pada saat orang harus membeli kendaraan baru atau pengganti terhadap kendaraan kita sebelumnya. Itu ada dua tipe, yang secara total bisa ada 4 tipe, tapi kita bahas yang 2 tipe dulu ya. Tipe A adalah tipe orang yang butuh kendaraan atau mobil sebagai alat transportasi sehari-hari, sehingga perlu kendaraan itu handal atau reliable, tidak merepotkan, meskipun tidak nyaman-nyaman amat, tergantung pada budget yang dimiliki. Tipe B adalah orang yang dengan budget yang sama misalnya, tetapi dia ingin mobil yang lebih nyaman, ingin yang kastanya lebih tinggi ketimbang MPV, saya pengen SUV atau pengen sedan misalnya. Itu sah-sah saja, tetapi dengan budget yang sama mungkin dia harus pergi ke mobil second atau mobil bekas. Nah, kedua tipe orang ini, A atau B ini, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nanti akan kita bahas lebih detail. Nah, yang paling mudah ya tipe A ini, kelebihannya adalah kalau Anda beli mobil baru, orang tipe A ini tipenya tidak mau repot. Saya beli mobil baru, saya pakai sehari-hari, saya cuma ganti oli, saya pakai 4-5 tahun pun harusnya masih tidak masalah. Itu benar sekali, salah satu kelebihannya. Tapi kekurangan dari orang tipe A ini adalah dengan anggaran yang sama, dia seharusnya bisa menikmati kendaraan yang lebih baik, ya kan? Sebaliknya tipe B, dia ingin menikmati kendaraan dengan level yang lebih baik, kenyamanan maupun performanya, tetapi anggaran terbatas. Tentu saja kelebihannya dia bisa menikmati mobil dengan level yang lebih baik. Kelemahannya adalah namanya mobil bekas, resiko rusaknya pasti lebih besar daripada mobil baru, dan biasanya juga sudah tidak ditanggung oleh garansi, sehingga orang tipe B biasanya lebih toleran terhadap kerusakan kendaraan, lebih prepare dengan biaya-biaya perbaikan. Orang tipe A, dia tidak mau tahu saya beli mobil saya pakai untuk sehari-hari, saya tidak mau direpotkan oleh kerusakan. Jadi tergantung Anda tipe A atau tipe B. Ya. Sekarang saya ambil contoh ya, ketika Anda punya budget 300 juta, itu kalau Anda tipe A, Anda bisa mendapatkan barangkali Toyota Rush, kalau Anda suka SUV ya, Toyota Rush tipe S TRD yang automatic transmission, itu harganya kalau tidak salah 270-an sudah dapat. Atau Anda bisa naik lagi, bisa dapat Mitsubishi Expander Cross ET, atau bahkan sampai ke Honda HR-V yang tipe manual transmission. Nanti kita buatkan detail tabelnya ya, nanti kita tunjukkan, dengan anggaran sampai dengan 300 juta. Tetapi tipe B dengan uang yang sama, dia bisa mendapatkan misalnya Innova tipe G automatic transmission tahun 2017 atau 2018, tentunya bekas ya, tapi levelnya lebih baik, daya tampung lebih banyak. Atau dia bisa juga mendapatkan Fortuner tahun 2016, sudah automatic transmission. Bahkan kalau tipe B ini suka sedan, dia masih bisa mendapatkan Camry yang automatic transmission juga tahun 2015. Jadi selalu ada plus minus. Nah, seperti apa kita buat tabelnya dengan anggaran sampai dengan 300 juta, nanti kita juga naikkan sampai dengan 600 juta. Tipe A versus tipe B, kendaraan apa yang bisa Anda dapatkan. Tapi sebelum kita ke sana, kalau boleh saya berpesan adalah, kalau Anda tipe B dan Anda tidak masalah, cukup toleran dengan kerusakan kendaraan karena Anda beli mobil bekas, kalau bisa jangan lebih tua dari usia kendaraan 4 atau 5 tahun. Jadi kalau sekarang tahun 2020, paling tua Anda beli 2015 deh, 2016 lebih baik. Karena semakin tua kendaraan, semakin jauh mileage-nya, jarak tempuhnya, semakin sulit diprediksi kerusakan-kerusakan yang akan terjadi.
Kalau Anda punya mobil baru yang ada buku servisnya, Anda tinggal perhatikan tuh. Tahun kelima, tahun keempat, dengan kilometer sekitar 70 ribuan itu makin banyak yang harus diganti. Apalagi kalau mileage-nya lebih panjang daripada normal, pemakaiannya lebih banyak. Itu semakin banyak lagi yang perlu diganti dan biayanya cukup mahal kalau mengenai kaki-kaki ya, suspensi, kemudian dudukan suspensinya itu banyak sekali teman-temannya. Jangan kaget ketika Anda mendapati harga suspensi cuma sekian, tapi yang harus diganti bukan hanya suspensi, tapi juga dudukannya, mountingnya, karet-karetnya, itu jadi lebih mahal. Jadi saya sarankan, kalau ke mobil bekas, jangan lebih tua dari 4 atau 5 tahun. Baik, pemirsa Mas Bro, kita langsung aja lihat tabelnya, perbandingan apa yang bisa Anda dapatkan dengan anggaran yang sama versus mobil baru versus mobil bekas. Mari. Untuk mengetahui apakah sebaiknya Anda membeli mobil baru atau bekas dengan budget yang Anda miliki, Anda perlu tahu dulu Anda ini tipe seperti apa. Nah, kita bagi secara mudah, orang ada dua tipe ya, tipe A dan tipe B. Tipe A itu adalah orang yang menginginkan mobil baru yang handal untuk dipakai sehari-hari dan tidak suka surprise atau drama, mogok di tengah jalan, rusak tiba-tiba, ganti ini, ganti itu. Sebaliknya, tipe B adalah orang yang menginginkan mobil dengan tingkat gengsi yang lebih baik, kenyamanan yang lebih baik. Artinya dia siap membeli mobil bekas dengan dana yang dimiliki, asal dapat yang lebih baik, kualitas dan kelasnya, dan mereka lebih toleran dengan kerusakan atau perbaikan-perbaikan mendadak. Jadi itulah bedanya. Nah, dalam hal mengambil keputusan mobil yang akan dibeli, orang tipe A ini cenderung membeli mobil baru dengan budget yang dimiliki. Asumsinya mobil baru itu tidak akan merepotkan, pasti handal, tidak akan rusak kecuali servis rutin. Sedangkan orang tipe B, dengan tipikal dia akan membeli mobil bekas dengan budget yang dimiliki, dengan harapan bisa mendapatkan mobil dengan kasta yang lebih baik, performa yang lebih baik. Kemudian, apa kelebihan kalau Anda membeli mobil baru atau seperti tipe A? Kelebihannya mobil yang Anda dapatkan mobil baru tentu saja handal dan tidak membutuhkan servis lain kecuali servis rutin termasuk ganti oli. Sebaliknya, kalau Anda beli mobil bekas untuk orang-orang tipe B ya, Anda mendapatkan mobil dengan tingkat gengsi yang lebih baik karena kelasnya selain low MPV Anda bisa dapat medium MPV misalnya, dapat SUV yang lebih baik misalnya. Jadi kelebihannya berbeda. Anda dapat mobil yang lebih baik. Sedangkan kekurangannya, kalau Anda beli mobil baru, ya Anda mendapatkan mobil dengan tingkat gengsi, kenyamanan, dan performa yang sepadan dengan uang yang Anda belanjakan. Artinya standar ya. Kalau Anda beli mobil bekas seperti orang tipe B, kekurangannya ya Anda mendapatkan mobil bekas dengan resiko bisa mogok atau rusak setiap saat, atau membutuhkan perbaikan-perbaikan di luar servis rutin. Itu kelemahannya dari masing-masing, ada plus minusnya. Nah, untuk kali ini kita batasi dengan anggaran maksimal 300 juta. Jika Anda membeli mobil baru, contoh-contohnya mobil apa saja yang bisa Anda beli. Demikian juga jika Anda membeli mobil bekas dengan anggaran maksimal 300 juta. Contohnya Anda bisa membeli Toyota Rush Automatic Transmission, TRD, ini sudah tipe high levelnya ya. 276,6 juta on the road saat ini harga di Jakarta atau Jabodetabek. Ini SUV yang lumayan laku. Atau pilihan lain, Anda juga bisa mendapatkan Mitsubishi Expander Cross. Ini juga menarik ya, automatic transmission 282,7 juta. Ini salah satu mobil yang sekarang juga sedang laku-lakunya karena kenyamanannya dan harganya masih di bawah 300 juta. Contoh berikutnya yang tidak kalah menarik, Anda juga bisa dapatkan dengan anggaran di bawah 300 juta adalah Honda Jazz RS CVT, itu 292,5 juta. Ini salah satu juga yang paling laku. Ini mini hatchback atau compact hatchback. Dan handlingnya sangat baik. Terkenal ya kalau Honda. Pilihan lain juga Anda bisa memilih compact SUV-nya, yaitu Honda HR-V 1.5 manual transmission. Nah, kalau yang otomatiknya dia lebih mahal di atas 300. Yang manualnya bisa dapat 297 juta. Nah, untuk orang tipe B yang membeli mobil bekas, itu pertimbangannya sedikit berbeda. Anda harus siapkan dana tambahan untuk biaya balik nama dan pajak kendaraan bermotor. Karena biasanya
Anda beli, namanya tentu masih belum nama pembeli ya, nama pemilik sebelumnya, dan pajaknya juga belum tentu setahun panjangnya. Jadi Anda siapkan dana itu. Contohnya di sini Anda beli Innova G dengan harga 275 juta. Ini Innova G Automatic Diesel tahun 2018. Anda harus siapkan BPN 3 juta, PKB 4 juta, sekitar itulah total 282. Sudah mendapatkan Innova G Automatic Diesel tahun 2018. Ini salah satu pilihan yang menarik sebetulnya karena dengan harga yang dana yang sama kira-kira up to 300 juta, Anda bisa mendapatkan medium MPV dengan daya tampung yang lebih banyak kalau Anda perlu membawa beberapa orang. Kemudian pilihan lain bisa jadi Mitsubishi Pajero Dakar Automatic tahun 2015, memang agak lama, harganya sekarang 283 juta. Jadi pilihan-pilihan mobil bekas di sini adalah real yang ada di OLX saat ini, saat kita tayang ini ya. Biaya beli nama 5 juta, PKB 7 juta, total 295 juta. 295 Anda sudah dapat Mitsubishi Pajero Dakar 2.5 automatic tahun 2015, tapi memang kilometernya biasanya sudah jauh. Kalau 5 tahun sekitar 100 ribuan kalau di Jakarta standarnya ya. Jadi perlu dana perbaikan juga. Atau Anda bisa mendapatkan Honda CR-V 2.4 tahun 2016, itu harganya 260 juta, ditambah BPN dan PKB jadinya kira-kira 272 juta. Tahun 2016, 4 tahun masih lumayan lah, not too bad. Jadi Anda bisa mendapatkan CR-V untuk dana yang biasanya Anda bisa dapatkan misalnya hanya HR-V manual atau hanya Honda Jazz baru. Nah, pilihan berikutnya Anda juga bisa mendapatkan yang menarik ini Mazda ya, Mazda CX-3 Touring Automatic juga tahun 2017, relatif masih lebih baru, 3 tahun umurnya. Itu harganya sekarang di OLX 265 juta. Plus BPN dan pajak kira-kira 272,8 atau 273 juta lah. Anda sudah bisa mendapatkan mobil dengan desain yang relatif sporty ya. Mazda kan terkenal dengan zoom-zoomnya. Desainnya sangat bagus dan belum terlalu tua. Jadi salah satu pilihan yang menarik untuk Anda miliki jika Anda mau membeli mobil bekas. Baik pemirsa, demikian penjelasan kami dan opsi-opsi yang bisa Anda dapatkan untuk budget tertentu antara mobil baru dan mobil bekas. Demikian juga dengan plus minusnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Silakan tinggalkan komen. Anda ingin membahas level harga berapa, kita akan susulkan di video berikutnya. Jangan lupa like kalau Anda suka dan subscribe. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam kreatif.